Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema kunci hidup bahagia dalam rumah tangga. Minggu lalu sudah saya bahas tentang kunci bahagia dalam pernikahan. Nah, memasuki era kehidupan yang baru bersama dengan pasangan, kita dapat belajar yuk saling memahami antara pasangan supaya hidup kita itu menjadi hidup yang bahagia ketika kita mau taat kepada otoritas tertinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 19 ayat yang ke-6, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukan lagi dua tetapi satu. Jadi manusia laki-laki dan perempuan adalah satu tubuh. Satu tubuh itu maksudnya gini, satu roh, satu visi, misi yang mau melayani Tuhan. Satu laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah untuk dengan satu tujuan, untuk menggenapi rencana Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita, kehidupan Tuhan dan juga kehidupan kita. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia diberikan mandat untuk menghasilkan buah kehidupan itu. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa jika aku harus hidup dalam dunia ini, ya, kehidupan dalam dunia ini, aku berarti bekerja memberikan buah kehidupan. Jadi pasangan suami istri harus mau tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan kunci hidup berumah tangga, kunci bahagia dalam rumah tangga adalah mau memahami satu dengan yang lain dan juga mau tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang saya lanjutkan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang mempersatukan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat bagi hidup kita. Ya, saya lanjutkan. Pernikahan dan membangun rumah tangga yang bahagia itu adalah kita mau tunduk kepada otoritas tertinggi, kebenaran firman Tuhan. Sebab Rasul Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 22 dikatakan, jika aku harus bertahan di dalam dunia ini, aku itu bekerja memberi buah. Makanya ayo suami istri, saya dorong untuk sama-sama bekerja keras untuk menghasilkan buah kehidupan dan menciptakan generasi-generasi anak panah yang siap untuk diluncurkan bagi masa depan yang penuh dengan harapan. Jika suami istri mau membangun dinamika rumah tangga yang bahagia, kuncinya cuma satu, saudara, yaitu ketika kita mau tunduk kepada otoritas tertinggi, kebenaran firman Tuhan. Makanya dibilang sama kitab Efesus 5 ayat 22,
5:22 sampai 23 dikatakan bahwa hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, maksudnya kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai satu spirit intimacy with God itu terjadi di dalam hubungan suami istri, dinamika rumah tangga yang bahagia. Makanya saya ingin bahwa nanti, suatu saat nanti, kalau hubungan rumah tangga kita bahagia, kita bisa menciptakan sorga di bumi. Bagaimana caranya? Yaitu kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, agar hidupmu itu menjadi hidup yang dapat mengasihi pasanganmu, hidup yang memberikan manfaat bagi kalangan banyak orang. Contoh aja salah satu ini, pasangan hidup itu diibaratkan sebagai sepatu, ada kanan ada kiri. Dia berjalan, pasti ya dua orang, ada kaki kanan ada kaki kiri, berjalan bersamaan melewati dinamika pernikahan yang langgeng. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan pernikahan yang bahagia dan rumah tangga yang kita idamkan selama ini? Contohnya kita mau tunduk dan respect kepada apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita mau tunduk aja lah, saudara ya. Belajar untuk taat. Memang taat itu tidak mudah, tetapi kita mau berjuang. Yuk sama-sama berjuang untuk membangun dinamika hidup pernikahan dan rumah tangga yang bahagia. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya kelak nanti, kalau kita mau sama-sama mengerti kepada pasangan hidup kita. Lalu dibaca lagi di Matius 19. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-8 dan 9. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia juga berbuat zina. Maksudnya, yuk kita sebagai pasangan suami istri harus menciptakan komunikasi yang baik, dinamika pernikahan dan rumah tangga yang didasari dengan kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan harus kita tegakkan dimanapun kita berada. Maka ada kuasa dalam menciptakan dinamika pernikahan yang bahagia. Kuncinya cuma satu, tunduk kepada otoritas tertinggi, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firmanlah itulah yang menjadi pusat pedoman hidup kita kelak di momentum yang bahagia itu, yaitu momentum pernikahan yang bahagia. Makanya sebagai suami istri pun kita harus mau saling mengerti satu sama lain, saling terbuka. Contoh aja masalah finansial, apapun lah, kita harus mau jujur, karena hubungan pernikahan yang bahagia didasari dengan perkataan yang jujur, mau terbuka apa adanya dan jujur, saling mengasihi satu sama lain dan tunduk kepada otoritas tertinggi,
yaitu kebenaran firman Tuhan yang membawa hidup pernikahanmu nanti menjadi hidup yang memberikan dampak, hidup rumah tangga yang memberikan dampak positif bagi kalangan sekitar. Bahkan nanti kalau suatu saat sudah hampir 25 tahun pernikahan, silver anniversary, kamu akan merasakan bumbu-bumbu rumah tangga yang bahagia ketika kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan sampai maut memisahkan kita. Belajar yuk dalam setiap aspek kehidupan kita untuk memilih pasangan hidup kita yang benar. Mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memilih pasangan hidup kita terlebih dahulu dan juga membangun komunikasi. Yang penting itu adalah membangun komunikasi sehingga kelak kemudian hari hubungan pernikahanmu dan rumah tanggamu didasari dengan kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidupmu menjadi hidup yang selalu memberikan dampak positif dan selalu hidup dalam kebahagiaan bersama dengan pasanganmu. Amin. Tuhan memberkati.